dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mau diajak untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian KASIH. Teman kita, sebelum kita berdoa, kita nyanyi lipatlah tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, karena Engkau di pagi hari ini kami bisa menjalankan ibadah hari Minggu, ibadah PKPA Tuhan. Berkati juga supaya kakak layan kami Tuhan, sertai kakak layan kami agar kakak layan kami bisa membawa cerita dan kami bisa mendengarkannya dengan baik Tuhan. Lancarkanlah ibadah ini Tuhan agar kami dapat firman-firman yang diberikan oleh kakak layan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur, disiapin Alkitabnya dan dibuka. Bacanya dari manakah hari ini? Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Kakak Indah dan Kakak Heni akan baca bersama-sama ya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Dibuka ya Alkitabnya. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, Kakak Heni dan adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa, Kak? Kare dan Kak Howard. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan,
dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan ya, Kak? Ya, benar. Firmannya tadi terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita masuk ke dalam firmannya, kakak punya pertanyaan nih, Kak. Ada 3 hal yang kita harus miliki di dalam Tuhan. Yang pertama apa, Kak? Yang pertama adalah iman. Iman. Oke. Yang kedua adalah harapan. Harapan. Yang kedua adalah harapan. Yang ketiga, Kak, apa? Yang ketiga yang terpenting adalah kasih. Kasih. 3 hal ini merupakan hal yang terpenting yang kita harus miliki nih, Kak. Benar, Kak. Hidup di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang kasih. Salah satunya adalah pelayanan kasih yang dilakukan oleh Jemaat Makedonia pada ayat ini. Tapi sebelumnya nih, Kak, Kare mau tanya, apa sih pelayanan kasih itu? Kalau menurut Kare nih, pelayanan kasih adalah bukti kerelaan kita nih, Kak, untuk melayani Tuhan. Tidak hanya seperti sampai di situ, Kak, tapi kita juga harus bisa rela untuk melayani sesama kita manusia. Sama seperti bacaan yang tadi sudah dijelaskan ya, adik-adik, Ya. tentang pelayanan kasih. Di sini Jemaat Makedonia dianugerahkan kasih karunia karena mereka telah rela memberikan kasih terhadap sesamanya. Semuanya. Benar, Kak. Walaupun nih, Kak, kalau kita baca mereka dalam keadaan yang tidak baik nih, Kak, keadaan yang miskin, tapi mereka mampu memberikan kerelaannya untuk membantu sesamanya. Benar, Kak. Wah, itu merupakan suatu hal yang sangat bagus dan patut dicontoh ya, Kak. Benar, Kak. Selanjutnya apa lagi yang mau disampaikan, Kak? Ada beberapa poin lagi adik-adik di sini yang adik-adik harus perhatikan adalah walaupun jemaat-jemaat di Makedonia itu mau menolong orang, tapi adik-adik harus ingat juga bahwa pada saat itu jemaat-jemaat di Makedonia pun sedang mengalami kesulitan adik-adik. Tapi karena kerelaan hati mereka lah, mereka mau memberikan bantuan kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan bantuan garai, sehingga mereka tidak pernah berpikir dulu, saya mau bantu orang ini, saya mau bantu orang A, orang B. Tidak, adik-adik, tapi mereka benar-benar datang dari hatinya dengan ketulusan. Kemudian mereka memberikan bantuan itu pun dengan tulus, adik-adik. Walaupun ini ada poin penting, walaupun mereka dalam kesulitan juga adik-adik. Berarti, Kak, Kak, seperti itu, Kare. mereka pada saat membantu mereka tidak mengharapkan imbal ya, Kak? Benar, Kak. Tidak mengharapkan timbalan dari Tidak. yang telah dibantu ya. Benar, Kak. Jadi mereka benar-benar tulus memberikan bantuan kepada orang lain tanpa memikirkan diri mereka sendiri, adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu menolong mereka, adik-adik. Itulah yang menjadi satu tujuan mereka adalah untuk membantu orang-orang di situ, adik-adik. Ya kan? Nah, coba kalau adik-adik, contoh kecilnya adalah kalau adik-adik di sekolah, ketika adik-adik mau menolong teman, kira-kira apa yang harus adik-adik lakukan? Misalnya, ada teman yang dapat nilainya jelek di sekolah. Itu kenapa sampai dia bisa mendapat nilai jelek? Karena dia kurang belajar. Nah, tugas adik-adik untuk apa? Disitulah tugas adik-adik untuk menolong dia untuk bareng-bareng atau sama-sama belajar supaya ke depan nilainya akan lebih baik. Kalau pada saat keadaan sekarang nih, Kak, kita kan sekolahnya masih online, Benar, Kak. belum tatap muka. Hal apa ya, Kak, yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita tetap percaya sama Tuhan, kita harus rajin belajar juga di rumah, dengerin apa kata orang tua, ataupun ada guru untuk belajar online, adik-adik harus patuhi. Karena apa? Karena dengan begitu adik-adik tetap bisa belajar, bisa kumpul bersama teman-teman walaupun hanya lewat online. Karena kondisi saat ini benar-benar tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka. Selain itu, Kak, di sini berarti kita bisa melakukan pelayanan kasih juga dong. Kasih juga, benar, Kak. Contohnya apa nih, Kak? Kalau menurut Kare, pelayanan kasih yang bisa kita lakukan adalah membantu adik atau kakak kita nih, Kak. Iya. Kalau misalnya kita punya makanan deh, Kare punya makanan, kakak Kare ini minta nih, tapi aku juga masih lapar. Iya. Itu bagusnya kita kasih apa enggak ya, Kak?
ada baiknya kita berbagi adik-adik ya. Jadi kita berbagi. Kalau kue itu agak panjang, kita bagi 2 aja kan. Oh gitu Yang ya. satu kita kasih buat kakak kita, yang satunya lagi buat kita. Jadi tetap adil. Berarti nggak boleh kita makan sendiri ya, Iya, kalau kayak gitu benar. ya. Tidak boleh makan Hal, sendiri. iya betul Kak, hal itu juga yang mau disampaikan tentang kerelaan, tentang pelayanan kasih yang mau dilakukan. Ketika Rasul Paulus mau menyampaikan surat tersebut pada jemaat Makedonia Kak, ketika mereka rela membantu dalam keadaan mereka yang walaupun masih sangat sulit, itu merupakan hal yang kita bisa contoh ya Kak. Iya. Itu dalam kita contoh dalam sekolah kita, dalam keluarga kita, dalam kegiatan kita di rumah ataupun di luar bersama teman-teman kita. Walaupun kita masih belum boleh berkumpul ya. Jadi itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik juga bisa melakukan sama seperti apa disampaikan oleh kakek, di rumah bisa, di sekolah bisa, kalau nanti kondisi sudah normal kembali. Kemudian adik-adik juga bisa melakukan berbagai macam hal, bantu mama dan papa di rumah juga bisa. Itu sudah salah satu contoh untuk pelayanan dan kasih. Ketika adik-adik melayani orang tua dengan membantu mamanya nyapu, ya mungkin yang anak tanggung bisa bantu mamanya nyapu, yang anak TK bisa minta mama untuk belajar bareng Alkitabnya, diceritain buku cerita juga bisa, ya kan? Kurang lebih seperti itu kali. Iya betul. Nah selain itu Kak, kita juga mau sampaikan pelayanan kasih ini kita jangan cuma lakukan dalam omongan kita saja. Kita mau bilang kita mau menolong, tapi nyatanya kita tidak menolong Kak. Kita melakukan apa yang kita sudah niatkan. Kalau kita misalnya kita mau melakukan pelayanan kasih dengan baik, itu artinya kita harus menjalankannya dengan baik tanpa harus disuruh. Dan yang kedua yang paling penting, tanpa harus menunggu imbalannya, berharap imbalannya. Nah, itu juga tidak boleh adik-adik. Dan semuanya itu harus dilakukan secara Tulus. Itulah firman Tuhan di pagi hari ini adik-adik. Kiranya adik-adik mau terus belajar firman Tuhan supaya ke depan adik-adik makin pintar lagi dalam melayani teman-teman adik-adik, menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan. Jadi anak-anak yang takut akan firman Iya. Tuhan, takut orang tua. Iya. Terutama pada saat keadaan seperti ini ya, kita tidak bisa adik-adik tidak belajar di sekolah, hanya di rumah, didampingi oleh orang tua. Tapi adik-adik juga harus takut akan orang tua, takut akan firman Tuhan, guru-guru walaupun tidak bertemu secara tatap muka langsung ya kan. Nah adik-adik, berikut tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Howard dan juga Kak Rey. Jangan lupa minggu depan tetap nonton video dari PKPA adik-adik. Dan jangan lupa juga ingat 3M, cuci tangan, pakai masker. Satu lagi Kak, Minum vitamin. Nah, oke adik-adik. Selain itu adik-adik juga harus tetap rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Ya, benar Kak. Dan yang pastinya tiap hari Minggu jangan sampai lupa nih adik-adik untuk tetap nonton dalam video PKPA. Nantinya akan banyak firman-firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak yang lainnya ya Kak. Terima kasih untuk Kak Rey dan Kak Howard yang sudah membawakan firman pada hari ini. Adik-adik, kita undang untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih
kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah secara online melalui YouTube Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tolong Kau berkati, mulai dari presiden hingga rakyat-rakyatnya. Tolong Kau pimpin dan sertai para petinggi negara kami dan semua rakyatnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Tolong Kau berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, dan kesabaran dalam mendidik kami menjadi anak yang baik Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja di seluruh dunia, khususnya gereja GPIB Menara Iman. Tolong Kau berkati agar gereja di seluruh dunia dapat menjadi ladang berkat Tuhan. Tuhan, berkati juga para pendeta, majelis, pelayan, dan jemaat-jemaat di GPIB Menara Iman agar semakin dekat dan semakin memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kondisi kelemahan tubuh. Tolong Kau berkati mereka, Kau urapi makanan dan obatan yang mereka makan Tuhan, agar mereka dapat kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk diri kami dalam masa pertumbuhan kami. Tuhan Yesus, tolong Kau berkati, Kau sertai kami selalu agar kami tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang manis dan menjadi anak-anak yang pintar Tuhan. Tuhan, terima doa yang kurang sempurna ini yang akan kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya dikerjakan aktivitasnya yang akan di-share di grup orang tua. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.